Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum abna'i at-tullab wat talibat? Bagaimana kabarnya anak-anakku, anak-anak baru dari tingkat MTS dan Aliyah? Semoga Allah senantiasa melindungi kalian, membimbing kalian, dan juga merahmati kalian dalam segala tindak tanduknya. Hari ini saya, Ustadz Irham Hasmi, sebagai pimpinan pesantren Al-Hasanah akan memberikan materi berkenaan dengan kepesantrenan. Hal-hal berkenaan dengan sejarah pesantren Al-Hasanah ataupun memahami makna pesantren itu sendiri. Semoga anak-anakku bisa mengambil manfaat, fokus, dan bisa memahami sehingga ketika memasuki sebuah tempat betul-betul paham mau ngapain kita ke Al-Hasanah. Ke Al-Hasanah apa yang kita cari? Karena Al-Hasanah bukan tempat pembuangan anak. Al-Hasanah bukan tempat penitipan anak. Al-Hasanah bukan rumah makan. Al-Hasanah bukan tempat rekreasi. Sehingga kita memasukinya dengan kesadaran penuh. Kita harus tahu apa itu pesantren, apa itu Al-Hasanah, sehingga jelas rute yang akan kita tempuh, apa yang akan kita dapatkan. Jangan salah paham, jangan salah kaprah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan coba tahu dulu apa itu pesantren. Jadi kalau pesantren ini sistem pendidikan, sebuah sistem lembaga, sistem pendidikan Islam dengan sistem asrama. Jadi yang namanya pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama di mana santri-santrinya menginap dan bertempat tinggal bersama dengan kiainya di dalam pesantren, yang mana kiai atau bersama dengan beberapa guru lain menjadi sentral figurnya. Jadi sentral figur, keteladanan, contoh bagi anak-anak santrinya, dan masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwai pesantren tadi. Artinya masjid sebagai tempat di mana kebanyakan santri berada, santri berkiprah. Dari masjidlah mereka dibentuk, diarahkan dengan berbagai macam-macam pendidikan dan pengajaran yang ada di pesantren. Sudah mengerti kita berarti maksudnya pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama yang mana Pak Kiai dan beberapa guru menjadi sentral figurnya, dan juga masjid sebagai titik pusat kegiatannya. Jadi pesantren bukan hal yang asing, sudah ada dari ratusan tahun yang lalu di Indonesia. Bahkan sebelum ada lembaga-lembaga pendidikan formal, pesantren sudah dulu berkiprah ada di muka bumi Indonesia ini. Makanya ketika zaman Belanda, zaman penjajahan, salah satu benteng umat Islam, benteng bangsa ini untuk mengusir penjajah adalah para kiai dengan pesantrennya, dengan santri-santrinya. Sehingga wajar kalau pada masa itu bagi penjajah, orang-orang yang tidak menyukai gerakan pesantren, dia akan menganggap pesantren sebagai tempat teroris, pesantren sebagai tempat radikalis. Kenapa? Karena misi mereka, keinginan-keinginan mereka yang menjadi musuh agama Islam untuk menguasai bangsa ini, itu senantiasa dilawan oleh para kiai, para santri, para guru yang berada berkiprah bersama dengan masyarakat yang ada sekitar pesantren. Karena pesantren memiliki semangat untuk berjuang melawan kezoliman, melawan ketidakadilan. Dan ini akan terus senantiasa seperti itu sampai selanjutnya. Pesantren hendaknya menjadi titik kontrol terhadap masyarakat, terhadap negara. Pesantren yang akan melahirkan generasi-generasi muda yang paham agamanya,
berdisiplin orang-orangnya, tahu tujuan hidupnya, bukan generasi yang lalai dengan dunia, bukan generasi yang kuplak kaplek, nggak jelas tujuan hidupnya, yang menganggap dunia ini hanya untuk bersenang-senang saja, tanpa ada cita-cita, tanpa ada suatu keinginan untuk berbuat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini mukadimah mengenai pesantren. Bahkan zaman PKI dulu, pemberontakan, kita tahu PKI gerakan yang ingin menghancurkan bangsa ini dari bangsa yang beragama menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itu pesantren juga yang senantiasa bergerak di garda terdepan bersama dengan TNI untuk menghalangi perkembangan gerakan anti Tuhan, anti NKRI tersebut. Jadi salah kalau ada yang mengatakan pesantren melawan pemerintah, melawan negara. Itu orang-orang yang tidak paham, orang yang suka memfitnah pesantren saja. Karena mereka tahu pesantren justru sebenarnya menjadi pilar kekokohan bangsa ini. NKRI itu bisa bertahan ketika pesantren-pesantren juga berada bersama. Nah, pesantren ini sendiri ada macam-macam bentuknya ya. Jadi kalau apakah semua pesantren sama modelnya? Sistemnya beda. Rata-rata mereka pasti berasrama. Tetapi ada yang disebut dengan dua macam pesantren, tipe pesantren. Yang pertama salafiyah yang sering disebut. Pesantren salafiyah ini pesantren yang hanya mungkin banyak mengkaji kitab-kitab kuning saja. Dia tidak banyak memasukkan pembelajaran-pembelajaran lain dalam sistemnya. Biasanya modelnya masih model sorogan atau Pak Kiai berduduk di kursi, kemudian santrinya hanya mengelilinginya setiap hari. Materinya juga terbatas kitab-kitab peninggalan ulama terdahulu. Namun ada juga selain pesantren model salafiyah tadi, ada pesantren dengan model khalafiyah. Khalafiyah ini pesantrennya selain mengkaji kitab-kitab yang lama, dia juga mengkaji ilmu-ilmu tambahan lainnya, baik ilmu-ilmu yang bersifat khusus agama maupun ilmu-ilmu umum seperti matematik, geografi, IPS, mereka pelajari juga. Dan Al-Hasanah mengikuti bentuk pesantren khalafiyah ini. Pesantren yang memadukan antara materi-materi agama dengan materi-materi umum. Karena semuanya hakikatnya adalah juga cabang dari ilmu-ilmu keislaman juga. Jangan salah paham nanti. Tidak tahu Al-Hasanah, tahu-tahu setelah kita masuk, kita protes Al-Hasanah kok begini, kok begitu. Makanya kita kenalkan terlebih dahulu. Sehingga memasuki pesantren Al-Hasanah dengan pemahaman. Anak-anakku yang Ustadz cintai, Ustadz sayangi, baik dari madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyah. Belajar di pesantren itu memiliki keistimewaan. Saat ini di Indonesia ada jutaan santri belajar di pesantren. Dari mulai Papua sampai ke Aceh ada pesantren di sana. Di Bengkulu Tengah kita ada di sini. Bahkan selain kita juga ada beberapa pesantren lain. Kok bisa pesantren itu menyebar dan banyak anak-anak yang suka di dalamnya? Karena memang dia memiliki keunggulan. Belajar di pesantren, di mana anaknya berangkat tinggal di pesantren selama sekian bulan, sekian tahun bersama dengan teman-temannya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada hal positifnya, untuk apa kita lakukan? Makanya harus kita lakukan. Kenapa? Karena di dalamnya ada manfaat. Pertama, di antaranya di pesantren yang pertama ini, di pesantren itu anak-anak akan terbiasa hidup mandiri. Kalian bisa membandingkan diri kamu nanti seandainya awal kamu masuk yang tadinya mungkin tidak pandai mencuci piring, tidak pandai mengurus diri sendiri, namun dengan berjalannya waktu diharapkan santri akan menjadi mandiri. Santri akan menjadi orang-orang yang sudah terbiasa tidak lagi pulang merengek minta diurus oleh orang lain atau orang tuanya. Dia terbiasa untuk misalnya antri nasi di dapur untuk makan, antri ketika mandi, melatih kesabarannya. Dia harus bersikap tinggal bersama beberapa orang lain dalam satu kamar, harus saling menghargai, menghormati kawannya. Kalau dulu sebelum di pesantren misalnya hidupnya masih egois, yang penting saya harus dilayani. Tetapi ketika seorang santri belajar di pesantren, tentu dia akan terbiasa, diharapkan mandiri, dia terbiasa sabar. Karena dia tahu dia harus menghargai orang lain. Dan di situ yang diharapkan nanti timbul soft skill-nya.
akan timbul hal positif, kebiasaan positif lainnya. Anak-anakku yang Ustaz hormati, Ustaz sayangi, kemampuan sosial selain nanti santri terbiasa mandiri, kemampuan sosial meningkat. Biasanya anak-anak yang di pesantren itu dia mudah adaptasi dengan orang lain karena dia sudah terbiasa hidup bersama-sama dalam waktu yang lama. Sehingga diharapkan nanti santri begitu dia terjun di masyarakat, dia menjadi orang-orang yang bisa mudah bergaul dengan siapa saja selama itu dalam hal kebaikan atau dalam kepentingan dakwahnya. Kemudian anak-anak yang di pesantren keunggulannya harusnya dia memiliki fisik dan mental yang lebih kuat. Mental keberanian, mental seorang pemuda yang tidak mudah ciut ketika ada masalah-masalah menantangnya. Karena dia sudah terbiasa mengatasinya di pesantren. Dia terbiasa ketika sakit selalu dimanjakan dulunya di rumah, namun ketika di pesantren dia mulai terbiasa mengurus dirinya sendiri. Inilah salah satu keunggulannya. Kemudian di pesantren, keunggulan berikutnya, di pesantren insya Allah pengaruh buruk lingkungannya sangat jauh berbeda, sangat jauh berkurang. Sangat, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada pengaruh jelek. Merokok, narkoba, atau pornografi dan sebagainya, ini insya Allah ditiadakan, tidak terjadi atau tidak dilakukan. Insya Allah dengan pengawasan dan disiplin yang kokoh. Keunggulan berikutnya, anak-anak muda yang belajar di pesantren, mereka akan hidup terbiasa dengan sistem ibadah yang benar. Sholat 5 waktu, mengaji, menjadi hal rutin yang biasa mereka lakukan. Sehingga diharapkan nantinya ketika keluar mereka dari pesantren, di mana saja mereka berada, mereka terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah secara baik dan benar, dan tidak merasa ibadah menjadi beban lagi kepada diri mereka, tapi sudah menjadi kebiasaan bahkan kebutuhan mereka sendiri. Anak-anakku, semoga Allah muliakan kalian semua. Pesantren juga membuat biasanya ikatan antar santri terasa lebih hangat, lebih kokoh, lebih erat, dan ini akan terasa bagi alumni-alumni yang telah tamat dari pesantren. Kenangan hidup bersama di pesantren itu berbekas dan menjadikan silaturahim lanjutan antar mereka menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Kemudian di pesantren juga keunggulannya, anak-anak terbiasa hidup dengan akhlak mulia, akhlak tata krama yang baik, sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, memuliakan gurunya, dan kemuliaan-kemuliaan lainnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pondok salah satu keunggulan yang terakhir yang bisa saya sebutkan adalah kalian santri akan lebih fokus dalam belajar karena tidak diganggu dengan suasana-suasana atau hal-hal yang mengganggu lainnya dari kesenangan-kesenangan. Apakah berarti bukan kita nggak boleh bersenang-senang? Tentu ada waktunya kita bersenang-senang, beristirahat, ada waktunya kita berolahraga, ada waktunya kita bersantai. Tidak berarti pondok 24 jam kalian bekerja dan belajar terus-menerus. Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, inilah yang hendak kita tanamkan. Cuma penekanan pesantren Al-Hasanah adalah yang perlu kita ingat adalah disiplin. Disiplin artinya menjalankan aturan-aturan yang berlaku. Kita tidak bisa makan sesuka hati, tidak bisa tidur sesuka hati. Itu semua harus dikerjakan pada waktu-waktunya dengan aturan-aturannya sendiri. Baiklah, kalau kita sudah memahami tentang hakikat apa itu pesantren, sedikit saya tambahkan tentang Al-Hasanah ini, bagaimana lembaganya sebenarnya, sejarahnya bagaimana. Ya, perlu kita ketahui Al-Hasanah ini dulunya didirikan oleh Bapak almarhum Hasmi Lain. Bapak Hasmi Lain bersama istrinya Ibu Husainah Hasan almarhumah. Mereka berdua adalah dua orang tua yang menghabiskan waktunya untuk mendirikan pesantren ini, dan kemudian pada tahun 91 mereka mulai dengan mengajak beberapa pemuda, orang-orang yang ingin bergerak bersama membentuk sebuah sekolah yang kemudian lama-kelamaan banyak muridnya, banyak santrinya, dan kemudian menjadi besar seperti sekarang ini.
Kurang lebih saat ini jumlah santri kita berjumlah 800 orang, putra-putri, baik untuk tingkatan sanawiyah maupun aliyah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, visi kita adalah bagaimana kita menjadi tujuan utama kita. Al-Hasanah itu menjadi lembaga pendidikan Qur'ani yang menjalankan nilai-nilai. Kita pahami Al-Quran, menjalani nilai-nilainya, memahami kandungan Al-Quran, tapi juga kita berwawasan global, tidak kurang wawasan, dan menguasai ilmu pengetahuan. Harapan Ustadz, dengan adanya Ustadz berbicara di depan kalian meskipun sebentar ini dan kapan-kapan ketika kita sudah bertemu nanti di sini di lokasi pesantren kita akan lebih dalam, lebih banyak bercerita, lebih banyak saling berbagi. Namun untuk sebagai pembukaan sekarang ini, keinginan Ustadz adalah ketika kamu masuk ke pesantren kalian sudah memahami, memang ke pesantren bukan jalan-jalan. Pesantren bukan tukang sihir, bukan tukang sulap. Setiap anak yang masuk otomatis pas keluar dia akan menjadi orang hebat, tidak akan. Semuanya melalui proses, karena pendidikan adalah sebuah proses bertahap. Seperti biji besi yang akan dirubah menjadi pedang samurai yang tajam, yang berkilat, yang mana bahan bakarnya, bahan intinya, sumber awalnya adalah hanya biji-biji besi yang tidak menarik, berbentuk tidak enak dilihat, tapi kemudian setelah diasah, dibentuk, maka dia bisa menjadi sebuah pedang yang hebat. Begitu juga santri, ketika dia masuk dengan niat yang benar, tujuan yang benar, paham apa itu pesantren, dan dia sabar mengikuti proses belajarnya, proses pendidikannya, tidak mudah cengeng, tidak loyo, tidak sedikit-sedikit minta pulang, tidak sedikit-sedikit enggak betah, tapi dia bertahan, bersabar dengan seluruh apa yang dia alami di pesantren ini. Maka yakinlah, seperti halnya kakak-kakak kalian yang telah tamat dan berhasil di masyarakat, kalian juga akan berhasil menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang hebat itu. Menjadi santri itu keren, menjadi santri itu hebat. Banyak alumni-alumni pesantren dari seluruh Indonesia telah membuktikan santri bisa menjadi presiden, santri bisa menjadi ketua MPR, bisa menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang hebat, bisa menjadi orang-orang yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi. Santri bisa menuju ke sana. Jangan kita bayangkan menjadi santri hanya menjadi tukang ngaji, menjadi imam masjid. Itu terlalu kecil sekali. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan dalam kebaikan. Namun kita belajar membentuk karakter kita belajar dasar-dasar keagamaan kita, sehingga ketika di masyarakat nanti kita menjadi orang-orang kuat yang hebat. Manjada wajada. Pondok tidak bisa merubah kalian kalau kalian tidak ingin merubah diri kalian sendiri. Guru-guru membimbing, mengarahkan, memotivasi. Tetapi kalau tidak ada keinginan baik, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka Ustadz betul-betul menekankan kepada kalian semua, mulailah dengan niat yang baik. Rendah hatilah kita, tawaduklah. Rendah hati, jangan kita masuk dengan kesombongan-kesombongan kita, dengan merasa kita lebih hebat dan merasa pesantren adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan dari belajar di pesantren ini. Fokus belajar lillahi ta'ala dalam rangka menjadi manusia unggul, manusia berkualitas, dan manusia yang memahami agamanya. Ini yang bisa Ustaz sampaikan kepada anak-anakku, santri-santri baru Pondok Pesantren Al-Hasanah di tahun ajaran 2020-2021 ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti, sehingga kalian tahu kemana kalian melangkah, tahu ke Al-Hasanah apa yang kalian cari. Semoga Allah meridhoi kita semua dan memberkahi apapun yang kalian lakukan. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.